Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Football Legend. Hari ini, dunia sepak bola sedang berduka, khususnya bagi para pecinta sepak bola Italia. Sebuah raksasa yang memiliki 4 bintang dunia di dadanya, kini resmi mencatatkan sejarah paling kelam. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, timnas Italia hanya akan menjadi penonton di ajang Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi sekedar nasib buruk, melainkan kehancuran total dari sebuah sistem yang dulunya sangat diagungkan. Bagaimana mungkin negara yang melahirkan bek-bek tangguh dan penyerang mematikan, kini justru terlihat seperti tim amatir saat menghadapi tekanan? Mengapa identitas pembunuh di kotak penalti itu hilang tanpa bekas? Mari kita bedah tragedi ini secara mendalam. Sebelum pembahasan dimulai, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan berikan like pada video ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap konten analisis sepak bola. Baik, mari masuk ke inti masalahnya. Mengingat kembali insting maut, Rossi dan Toni. Untuk memahami mengapa timnas Italia saat ini tumpul, perlu melihat kembali sejarah di tahun 1982. Saat itu, Paolo Rossi hadir sebagai penyelamat. Ia bukan tipe penyerang yang banyak menggiring bola, namun Rossi memiliki insting posisi yang luar biasa. 3 golnya ke gawang Brasil yang bertabur bintang adalah bukti nyata betapa efektifnya lini depan Italia di masa lalu. Rossi adalah definisi striker yang sanggup mengubah satu peluang menjadi 1 gol kemenangan. 2 dekade kemudian, di tahun 2006, dunia kembali melihat ketangguhan lini serang skuad Azzurri. Ada sosok Luca Toni, seorang penyerang murni yang sangat kuat secara fisik dan unggul dalam duel udara. Ia adalah tembok yang memberikan ruang bagi pemain kreatif seperti Alessandro Del Piero dan Francesco Totti. Saat itu, Italia memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Bayangkan, pemain sekelas Filippo Inzaghi saja seringkali harus memulai laga dari bangku cadangan. Inilah era di mana setiap lawan yang menghadapi Italia akan merasa gemetar, karena mereka tahu bahwa gawang mereka tidak akan pernah aman selama 90 menit pertandingan berjalan. Analisis kehancuran, krisis striker, dan salah taktik. Namun, kondisi timnas Italia saat ini sangat kontras dan memprihatinkan. Ada 3 kendala teknis yang menjadi penyebab utama kegagalan ini. Pertama adalah krisis penyerang lokal. Di kompetisi Serie A, lebih dari 60% posisi penyerang utama diisi oleh pemain asing. Hal ini membuat striker lokal kehilangan jam terbang dan mental bertanding di level tertinggi. Akibatnya, pelatih harus mencari pemain keturunan hingga ke luar negeri demi mendapatkan seorang pencetak gol. Kedua adalah kesalahan filosofi permainan. Sejak memenangkan Euro 2020, timnas Italia seolah terjebak ingin meniru gaya bermain penguasaan bola ala Spanyol. Para pemain terlalu banyak melakukan operan pendek di tengah lapangan, namun kehilangan keberanian untuk melakukan penetrasi ke area penalti lawan. Gaya main ini justru menghilangkan jati diri asli Italia yang dikenal dengan serangan balik cepat dan mematikan. Ketiga, faktor infrastruktur dan akademi. Dibandingkan dengan Inggris atau Prancis, sistem pembinaan pemain muda di Italia mulai tertinggal. Banyak talenta berbakat yang justru dipinjamkan ke klub kasta bawah daripada diberi kepercayaan di tim utama. Kegagalan di babak playoff melawan Bosnia kemarin adalah puncak dari tumpukan masalah ini, di mana dominasi permainan selama 90 menit berakhir sia-sia karena tidak adanya penyelesaian akhir yang klinis. Tragedi Zenica dan harapan terakhir. Kekalahan di Zenica pada April 2026 kemarin adalah tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Italia. Absen selama 12 tahun dari panggung dunia adalah sebuah aib bagi negara pemenang Piala Dunia 4 kali. Kini, satu-satunya harapan tersisa berada di pundak generasi baru, seperti Francesco Camarda. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah sistem di Liga Italia akan memberikan ruang bagi anak muda ini untuk berkembang? Sepak bola Italia sedang berada di titik nadir. Dunia merindukan kehadiran Azzurri yang perkasa, bukan tim yang hanya jago dalam penguasaan bola tanpa hasil akhir. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga untuk kebangkitan mereka di masa depan. Bagaimana pendapat Anda?
Siapa sosok yang menurut Anda paling bertanggung jawab atas kegagalan ini? Apakah pelatih, para pemain, ataukah kebijakan federasi? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini sampai selesai. Jangan lupa untuk share video ini ke media sosial Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.